alias IK biar lebih gampang. Terus habis itu kita buat dictionary. Nama dictionary-nya ini barang underscore list. Dan untuk key-nya ini nama dari si menunya dan value-nya harga dari si menu tersebut. Kayak misalnya untuk key vanilla cone, coklat cone, oreo cone, strawberry cone, sama ice cream cup ini value-nya ini 10.000. Terus buat boba sundae, coklat sundae, mango sundae, oreo sundae, sama strawberry sundae value-nya 16.000. Terus habis itu kita buat variabel buat background sama warna background sama tema dari si font. Nah, buat background ini sky blue, buat fontnya Courier New yang ukuran 12. Ini tuh biar kayak kita kalau misalnya mau pakai background ini, nih kayak ini contohnya, nggak perlu nulis sky blue lagi, kita cuma tinggal nulis background underscore color. Habis itu kita buat kelas, nama kelasnya kasir buat kelas kasir ice cream pakai fungsi init, terus self root ditaruh di root di jendela utamanya. Terus buat judulnya ini kasir toko ice cream sky blue. Untuk ukurannya 600 x 600 pixel. Terus untuk configuration ini buat backgroundnya pakai yang sky blue tadi. Terus habis itu buat dictionary kosong, buat kolom input jumlah barangnya. Terus habis itu buat variabel member. Ini pakai boolean karena si member ini jawabannya tuh kayak cuman 2, iya atau tidak. Jadi kita pakai boolean. Terus habis itu buat label di jendela utama, buat nampilin toko ice cream pakai font yang Courier New ukuran 16 yang pakai background yang sky blue tadi. Dan untuk paid Y 10. Ini buat jarak atas bawahnya 10. Terus kita buat frame ditaruh di jendela utama. Terus backgroundnya ini pakai background color. Ini buat nampilin si frame-nya tersebut pakai pack biar dia tuh ngurut dari atas ke bawah. Terus buat I-nya ini buat nampilin si dictionary yang atas tadi, yang bagian nama menunya sama harganya. Nah, buat nampilin variabel nama sama harga. Terus enumerate karena si ini itu dimulai dari, biar dia tuh secara urut bakal dimulai dari 0. Terus habis itu kita buat label di frame tadi. Terus habis itu biar dia nggak dimulai dari 0, jadi si I-nya ini ditambah 1 buat bagian nama. Nah, untuk backgroundnya yang background color, fontnya fandom, ini buat lebar si kolomnya ini 30. Terus rata ke kiri. Terus untuk barisnya ini baris yang I ini, terus kolom ke 0, ini biar dia nempel ke bagian sebelah kiri. Terus ini biar dia tuh jarak horizontalnya tuh 5. Terus kita buat label buat bagian harga pakai rupiah di frame. Buat backgroundnya sama, pakai yang sky blue. Terus fondemnya juga masih sama. Terus buat barisnya ini di I ini. Terus tapi ini kolomnya, ini kan 0. Ini di kolom yang 1. Ini sama buat jarak horizontalnya 5. Terus ini buat bagian input jumlah barang. Nah, ini buat jaraknya ini 5. Jarak bukan jarak. Ini buat si lebar kolomnya ini 5. Terus habis itu fontnya pakai yang tadi, masih pakai yang tadi. Terus ini buat secara default gitu dia bakal nampilin 0 di bagian outputnya. Terus si ininya ini ditempatin masih di baris ke I. Terus tapi kolomnya kolom kedua. Terus jarak horizontalnya 5.
Terus ini buat nyimpen si inputnya ini ke dictionary tadi yang kosong, bagian ini nih. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Nasya Putri. Di sini saya akan menjelaskan codingan yang berjudulkan toko kasir toko ice cream Sky Blue gitu. Oke, langsung saja di bagian sini. Di sini bagian sini saya akan menjelaskan. Nah, pertama di baris 41 yaitu TK check button protect member variable self member par ini berfungsi untuk membuat checkbox atau kotak centang yang bertuliskan member, yang nantinya kalau misalnya kalian member nanti dicentang, kalau misalnya nggak member nggak dicentang. Nah, si member ini tuh nantinya dapat 10 diskon persen gitu, 10 diskon persen gitu. Kemudian di background colornya juga sama kayak yang di atas, sky blue, fontnya juga sama, backpaddingnya 5 pixel. Selanjutnya di TK label true text uang Anda ini untuk menampilkan uang Anda yang di jendela utama gitu sebagai petunjuk. Background colornya juga sama, fontnya juga sama. Self uang entry sama dengan entry root font ini. Jadi untuk membuat kotak input teks yang nantinya diisi untuk mengetik jumlah uang yang akan dibayarkan gitu. Self uang entry PPD-nya 5 pixel. Selanjutnya di BTN frame sama dengan TK BTN TK frame ini tuh untuk membuat wadah atau frame yang nantinya ditampung oleh si tombol-tombol gitu. BTN frame PPD-nya 5 pixel. Nah, di sini kan ada BTN frame text total, BTN frame text clear. Nah, di sini tuh untuk membuat si tombol-tombol itu gitu. Di BTN frame text total ini, comment save hitung total ini yang nantinya kalau untuk membuat tombol total yang nantinya di misalnya kalau misalnya kita ngeklik tombol total nih, nantinya akan berfungsi untuk kehitung total. Misalnya kayak hitung total harga, PPN, diskon dan lain-lain gitu. Fontnya juga sama. Nah, di sini background untuk si tombol total ini light green gitu. Selanjutnya di BTN frame text clear comment self clear all juga sama untuk membuat tombol clear gitu yang nantinya dijalankan atau berfungsi untuk clear all, misalnya kayak mereset semua input dan menghitung hasil transaksi gitu. Fontnya juga sama, background untuk si tombol clear ini backgroundnya warna pink. Nah, di sini juga pakai grid untuk mensejajarkan baris di dalam satu frame gitu. Selanjutnya di self result TK label root text belum ada transaksi ini kayak untuk membuat label untuk nantinya menampilkan hasil perhitungan transaksi gitu. Fontnya juga sama, backgroundnya juga sama, justify-nya left atau ditaruh di bagian kiri gitu. Self result backpaddingnya 10 pixel. Nah, kenapa di sininya belum ada masih bertuliskan belum ada transaksi, karena ini pesan awal yang ditampilkan sebelum tombol total ditekan gitu. Selanjutnya di save kembalian label sama dengan TK label root text ini untuk membuat label kosong yang nantinya diisi untuk apa ya, yang nantinya diisi oleh si pengguna tuh untuk kembalian atau pesan atau jika uang Anda tidak cukup gitu. TK selanjutnya di kode TK label root text toko ice cream Sky Blue ini berfungsi untuk label ini tuh berfungsi untuk penutup aplikasi gitu, kayak misalnya memberi kesan nama toko atau bisnis ini tuh namanya toko ice cream Sky Blue gitu. Fontnya itu Korean New, saya 9, background colornya juga sama, PPD-nya 10 pixel gitu. Kemudian di dev hitung total save ini kayak bagian ini tuh untuk menghitung total pembelian, untuk menghitung total harga pembelian berdasarkan jumlah barang yang
di input dari user gitu. Nah, di sini kan total sama dengan 0. Kenapa di sini masih 0? Karena belum ada yang beli. Jadi dinolkan dulu gitu. Untuk for nama and in self interest item ini berfungsi untuk perulangan semua barang yang ada di dalam from input gitu. Di bagian KTY sama dengan in and get ini, jadi codingan ini tuh untuk berfungsi kayak misalnya jumlah pesanan yang akan ditambahkan gitu kan, di sini masih nol ya. Nah, di sini tuh untuk menjumlahkan pesanan gitu, misalnya kayak mau pesan 2 3 4 5 gitu. Kemudian di total plus sama dengan barang list nama bintang max KTY ini untuk menambahkan harga barang dikali jumlah ke total gitu. Nah, di expect value error ini berfungsi untuk jika input pada jika input tidak bisa dikonvers atau misalnya dikonvers ke angka atau misalnya huruf ya, program ini tidak akan error gitu. Terus continue, lanjut ke item berikutnya. Kemudian di bagian PPN sama dengan total bintang 0.10 total underscore PPN sama dengan total tambah PPN ini, bagian ini tuh berfungsi untuk menambahkan pajak 10% ke total pembelian gitu. Mungkin cukup sekian yang saya jelaskan. Kalau ada salah minta maaf. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskon, masuk ke tahap diskon ya. Program misalnya variable diskon dengan nol terlebih dahulu, lalu akan dilakukan cek kondisi if elif-nya atau pembelian tambahkan sesuai pajak diskon. Maka diskon 10% jika total 500.000 dengan 1 juta, maka diskonnya 5%. Yaitu setelah itu program kembali bisa checkbox member dicentang oleh pengguna, jika ya maka akan diberikan diskon 10%, yakni 0,10 ya. Kalau untuk yang di bagian 1.500.000 sampai 1 juta 0,05 ya. Kalau membernya dapat 10%. Nah, jumlah belanja 100 member itu menggunakan logika if elif, diskon secara tepat berdasarkan total yang berlaku. Makanya itu menghitung total akhir ya, total PPN dikurangi diskon yang harus dibayar pembeli. Nilai ini diperoleh dari total harga setelah pajak dikurangi diskon. Selanjutnya mengambil nilai uang yang diinput melalui save uang entry ya. Sebenarnya pas ini juga menggunakan try except untuk mencegah program error jika input bukan angka. Jika terjadi kesalahan, uang dianggap nol. Setelah memperoleh uang dari pembeli, kembali mengecek menggunakan total akhir dari uang yang diberikan, lalu hasil dari seluruh transaksi akan ditampilkan ke layar menggunakan save point result comment config. Label ini akan memunculkan rincian berupa subtotal, pajak total, dan total akhir yang harus dibayar. Fontnya format agar rapi setelah struk belanja. Terakhir, program yang cukup atau tidak. Nilai kembalian setiap uang negatif diberikan kurang ya. Uang kurang nih di bagian ini nih. Oh iya, belum ya. Jadi kita baru sampai total akhir. Nah, ini di bagian save resultnya ya. Untuk bagian config ini akan memunculkan untuk totalnya berapa, rupiahnya berapa nih. Nanti ada pajak 10% nya juga sudah termasuk di bagian kolom total ya. Sudah termasuk diskon jika ada diskon. Total harganya berapa di bagian untuk save resultnya ya. Oke. Apalagi ya, jadi kita nanti di bagian yang try accept ya. Oke. Sini kan saya menjelaskan untuk if kembalian ya. Nah, untuk di bagian kembalian bernilai setiap negatif ya, jika akan diberikan kurang, misalnya uang kurang nih, uang kurang rupiahnya berapa ya, jadi minus dia. Nah, jika cukup atau lebih maka langsung baikkan kembali secara otomatis. Struktur if else ya, menunjukkan tampilan misalkan si uang atau beli. Nah, untuk di bagian dev clear result ini jadi kita menggunakan untuk preset ya. Jadi bagian transaksi yang jika sudah selesai gitu uang kembalian atau uang di transaksi yang sebelumnya sudah selesai, jadi bisa di clear lagi
di bagian kolom harga transaksi itu segala macam yang di kolom-kolom sebelumnya itu udah dibalik dari awal lagi karena sesudahnya itu udah selesai ya. Jadi ya kayak begitu. Ya ini jadi bagian belum ada transaksi lagi, semuanya di reset ya, clear all, di clear semua gitu loh. Nah secara fungsi keseluruhan ya, fungsi dari variabelnya. Nah di sini saya akan menjelaskan pada bagian dari program ini terdapat blok if name underscore main yang memiliki peran sangat penting dalam eksekusi aplikasi Python. Struktur ini digunakan pastikan bahwa kode dalamnya hanya akan dijalankan jika file Python ini dijalankan langsung oleh pengguna, bukan diimport sebagai modul oleh file lain. Dengan demikian, ini merupakan titik awal atau pintu masuk utama ketika aplikasi es krim ini jalan. Dalam blok tersebut, pertama-tama dibuat oleh blok jendela utama menggunakan TK.TK yang merupakan elemen dasar dari realisasi terbuka ini. Antar muka ini maksudnya menggunakan TK inter. Jadi disimpan dalam variabel root. Selanjutnya aplikasi es krim ini es krim root dalam membuat sebuah instan dari kelas es krim kasir es krim yang berarti seluruh tampilan dari fungsi es krim ini akan dibangun dengan ke jendela root. Terakhir, root main loop berfungsi untuk menjalankan loop utama terbuka grafis menggunakan jendela tetap terbuka dapat masuk interaksi pengguna stick lock tombol pengisian dan pelayanan lain ya. Checkbox juga nggak bisa dibuka kalau tanpa fitur root main loop ini ya. Oke, gitu aja. Jadi setelah ini akan dijelaskan oleh teman saya yang menjelaskan output dari kasus es krimnya ya, aplikasi es krimnya ya. Sekian dari saya, itu aja ya. Sekarang dilanjutkan untuk aplikasinya, sintaksisnya, maksudnya output aplikasinya ya. Oke, satu di Oke, jadi outputnya akan jadi seperti ini. Misalnya dia beli boba sundae 1 sama mango sundae 1. Terus dia bukan member dan kasih uangnya 30.000 total. Jadi subtotalnya dia ini ada 32.000 dan untuk pajaknya ini 10% yaitu 3.200. Nah, untuk diskonnya dia nggak dapet diskon karena dia cuma beli 32.000 dan dia bukan member juga. Jadi total harganya 35.200. Nah, karena dia ngasih uangnya cuma 30.000, jadi uangnya kurang 5.200. Kalau misalnya seandainya dia member, kita total dapat diskon 10%. Jadi total harganya jadi 31.680. Jadi uang kurangnya dia cuma 1.680. Terus sekarang misalnya dia beli di atas 500.000. Nah, misalnya dia beli vanilla cone 50. Terus uangnya dia 500. Total harganya jadinya subtotalnya 500.000. Terus pajak pembeliannya ini 50.000. Dan karena dia beli di atas 500.000, dia dapat diskon 5% yaitu 27.500. Jadi total harganya 522.500. Karena dia cuma ngasih uangnya 500.000, jadi uangnya kurang 22.500. Sekarang kalau seandainya dia member, diskonnya dia jadi 82.500. Jadi total harganya cuma 467.500. Jadi dia dapat kembaliannya itu 32.500. Terus sekarang misalnya dia beli di atas 1 juta total. Di-clear dulu. Misalnya dia beli di atas 1 juta. Terus uangnya dia 1 juta juga.
Nah, jadi subtotalnya 1 juta, dia dari pajaknya ini 10% yaitu 100.000. Karena dia beli di atas 1 juta, dia dapat diskon 10%, yaitu 110.000. Nah, jadi total harganya 990.000. Uangnya dia 1 juta, dapat kembalian 10.000. Seandainya dia member, total diskonnya jadi 220.000. Terus total harganya jadi cuma 880.000 dan kembaliannya jadi 120.000. Oke, begitu. Sekian. Oke, jadi udah.